Assalamualaikum, selamat pagi waktu Belanda. Hari Rabu tadi malam Atalanta 2, Manchester United 2. Gue udah bikin reviewnya. Sekarang gue pingin ngobrol ringan aja. Mumpung belum mulai kerja, ngobrol yang ringan-ringan aja. Soal apa gue pikir kan, ngomongin apa ya. Terus gue lihat di komen ya kan, di komen lalu juga di Twitter banyak sekali komentar soal kaitannya tentang pelatih Manchester United, pelatih yang sering disebut-sebut yaitu adalah Erik ten Hag. Gue pingin ngobrol dikit tentang Erik ten Hag, bagaimana gue melihat seorang Erik ten Hag. Tapi sebelum gue ngomong itu, nih gue pingin jelaskan dulu ya. Ini tidak ada maksud apa-apa. Jangan dipikir gue bilang seperti ini lalu gue setuju, nggak. Gue 1380% masih mendukung Ole Gunnar Solskjaer. Karena apa? Karena menurut gue, ya, dia adalah pelatih yang paling tepat. Gue tidak melihat secara jangka pendek maupun jangka menengah, tapi gue melihat jangka panjang. Tapi tentu saja Ole Gunnar ini tidak lepas dari kritik. Banyak sekali kritik-kritik yang dari gue pun juga melihat ya bagaimana Ole Gunnar, contoh ya, sering telat melakukan penggantian pemain, sering salah dalam menempatkan posisi, bahkan sering salah menerapkan strategi kadang ya. Tapi menurut gua, again, ini dalam kaitannya dalam apa ya, proses. Itu tidak perlu gua jelaskan panjang lebar. Mungkin nanti insya Allah gua akan bikin video khusus bahas kenapa gua masih mendukung Ole Gunnar Solskjaer. Tapi jangan salah, kalau seandainya pelatihnya nanti suatu ketika diganti, ya gue pasti akan mendukung juga 1538% ke manajer atau pelatih Manchester United, seperti dimana gue mendukung David Moyes, Louis van Gaal, Jose Mourinho, Ryan Giggs, dan juga sekarang Ole Gunnar Solskjaer beserta staffnya. Oke, lanjut ngomongin soal masalah Erik ten Hag. Bagaimana gue melihat Erik ten Hag nih? Kebetulan kan, kalian mungkin di mana gue kebetulan ini di Belanda melihat Erik ten Hag dari kacamata orang yang tinggal di Belanda. Erik ten Hag ini merupakan salah satu pelatih fenomenal di Liga Belanda, bahkan di Belanda. Sebelum membela atau sebelum jadi manajer Ajax, dia ini sempat menahkodai FC Utrecht dengan prestasi yang cukup bagus. Sebelumnya dia ini pernah melatih sebuah klub di timur Belanda, namanya adalah Go Ahead Eagles, selama 1 tahun ya. Lalu dia sempat juga pindah ke Bayern Munich atau Bayern München 2 atau ya klub cadangannya atau klub tier keduanya dari Bayern München di Jerman selama hampir 2 tahun di sana ya. Sebelum dia balik lagi ke Belanda melatih FC Utrecht sampai ya 2 tahun lebih sedikit, dari bulan Desember 2017 dia itu ke Ajax menggantikan pelatih Ajax sementara pada saat itu adalah Marcel Keizer. Marcel Keizer sendiri sebenarnya hanya menempatin kurang lebih sebagai pelatih ad interim setelah Peter Bosz ini pindah ke Jerman. Kalau tidak salah pada saat itu dia melatih Borussia Dortmund. Kalau kita sering melihat permainan Ajax itu kan betul atraktif. Ya, gue akuin betul, Ajax bermain atraktif. Bahkan selama beberapa musim di era divisi ini cukup merajai. Artinya bukan cuma menjuarai, tapi juga merajai. Kenapa? Karena dia bisa tampil dengan sangat absolut. Contoh musim ini, memang betul dia pernah kalah sekali ketika berhadapan dengan FC Utrecht di kandang sendiri di Johan Cruyff Arena Amsterdam. Kalah 0-1. Tapi kalau lu lihat lagi lebih dalam ya, bagaimana mereka ini begitu dominannya di era divisi. Lihat saja bagaimana rekor mereka membuat gol dan kebobolan. Itu kan sangat jauh sekali. Memang betul kalau dibilang ya, Liga Belanda ini kan bukan liga tier pertama mungkin ya, atau bukan liga termasuk liga yang top lah yang bisa disejajarkan dengan Premier League
atau La Liga atau bahkan Bundesliga. Ya memang betul, tapi tetap. Dan Ajax juga punya tradisi memang sebagai tim raksasa terbesar di Belanda. Tapi itu juga tidak bisa dijadikan acuan. Karena apa? Karena memang tim-tim lain semacam kayak PSV Eindhoven, sesekali Feyenoord, itu kan juga punya kekuatan tersendiri di liga domestik. Tapi bagaimana Ajax ini membuat jarak ya antara Ajax dan juga klub-klub itu kan menurut gua sesuatu yang luar biasa. Dan ini terjadi salah satunya adalah di tangan Erik ten Hag. Tapi gua punya prinsip bahwasannya taktik, strategi apapun yang diterapkan di atas lapangan itu tidak terlepas dari tim yang mungkin tidak berada di lapangan. Bahkan tim yang tidak duduk di bangku cadangan, tapi keseluruhan. Itu cara gua melihatnya. Dan ini yang gua lihat kenapa Erik ten Hag itu bisa sukses di Ajax. Begini, Erik ten Hag, mungkin yang belum tahu ya, itu punya hubungan yang cukup baik dengan Mark Overmars. Mark Overmars itu adalah mantan pemain, kalau belum tahu, pernah memperkuat Arsenal, pemain sayap yang cukup cepat dan cukup luar biasa ya. Itu sekarang dia ini menduduki sebagai Director of Football di Ajax. Tapi hubungannya dengan Erik ten Hag ini sudah berlangsung ketika Erik ten Hag itu melatih Go Ahead Eagles, di mana pada saat itu kalau tidak salah Mark Overmars itu duduk di salah satu board member dari Go Ahead Eagles Deventer, dan Erik ten Hag ini diambil oleh Mark Overmars untuk melatih Go Ahead Eagles. Memang pada saat itu tidak begitu sukses ya, baik secara manajerial maupun juga secara manajemen, artinya Mark Overmars, sehingga akhirnya dia selesai di mana namanya di Go Ahead Eagles. Nah, ini asumsi gua, besar kemungkinan kenapa kok Erik ten Hag ini melatih Ajax setelah kepergian Peter Bosz, lalu ketidakyakinan manajemen dengan Marcel Keizer pada saat itu yang menjabat sebagai ad interim. Lalu mungkin dengan kedekatan Mark Overmars inilah diambil seorang Erik ten Hag yang memang pada saat itu juga sedang moncer-moncernya bersama FC Utrecht. Kalau tidak salah FC Utrecht itu bisa dibawa sampai ke peringkat yang tinggi di era divisi. Dan memang betul setelah kedatangan Erik ten Hag ini, permainan Ajax yang tadinya cukup atraktif di tangan Peter Bosz lalu cukup agak sedikit menurun dipegang Marcel Keizer, ini tampil atraktif kembali dengan hadirnya seorang Erik ten Hag di Ajax Amsterdam. Bagus dong berarti Erik ten Hag again. Itu baru satu, Mark Overmars, yang ada kaitannya dengan Erik ten Hag. Dan mereka berdua ini tentu saja karena sudah tahu satu dan yang lain, maka sinergi dalam melakukan pekerjaan antara keduanya ini juga cukup baik ya. Karena itu tadi satu dan lain, kalau asumsi gue sudah tahu karena sudah pernah bekerja di tim-tim sebelumnya. Lalu gue juga melihat ya bagaimana coaching staff dari Erik ten Hag. Di sana ada Michel van der Haag, lalu ada Michael Reiziger, mantan pemain Ajax, pernah juga menjadi pelatih di, kalau tidak salah, di Young Ajax ya, juga gue pingin lihat dulu. Michael Reiziger pernah Young Ajax, pernah juga melatih Ajax interim. Lalu ada nama-nama Winston Bogarde ini juga mantan pemain Ajax, pernah melatih sebagai asisten ya di Young Ajax. Lalu ada lagi nama Richard Witsche, ini member of coaching staff, ini juga mantan pemain Ajax, pernah juga kalau tidak salah ini dia sudah lama ya di Ajax ini, artinya Richard Witsche ini salah satu orang dalam lah kalau gue bisa bilang ya, ala gue ini, ringan amatiran ala gue. Nah, dari sana terus gue berpikir, oh inilah tim yang dipegang oleh Erik ten Hag. Jadi dia punya koneksi yang bagus dengan Mark Overmars. Mark Overmars punya koneksi yang bagus, kinerja yang bagus juga, hubungan relationship yang bagus dengan Edwin van der Sar ya, yang menduduki sebagai
board of director atau ya general director title-nya ya dari Ajax ini. Lalu staffnya dia itu staff yang sangat-sangat Ajax sekali, sangat-sangat Ajax sekali. Jadi dari sini gue melihat enak juga posisi dari Erik ten Hag ini. Dia secara manajemen dia punya relationship yang bagus dengan Marco Overmars dan Marco Overmars dengan Edwin van der Sar. Secara teknis dia punya orang-orang atau staff yang sangat mengerti Ajax, sangat-sangat mengerti Ajax, berpengalaman dalam menangani Ajax, tahu luar dalamnya Ajax. Jadi menurut gue ini sangat-sangat memudahkan pekerjaan dari seorang Erik ten Hag. Erik ten Hag sendiri ini berhasil memperoleh rekor yang cukup baik, ya ini dibandingkan di 100 era divisi pertama ya. Pertandingan pertama Duels of the Bank dibandingkan dengan beberapa pelatih yang lain ya, yang pernah melatih Ajax. Ini dia juga punya rekor yang cukup baik begitu. Jadi menurut gua memang secara kualitas, karena memang semuanya ini sudah bersinergi dengan cukup baik katakanlah ya, maka kinerjanya pun juga akhirnya jadi baik si Erik ten Hag ini. Jadi menurut gue ada hubungannya. Dan ya ini 100 pertandingannya dia ini berhasil meraih kalau tidak salah ini 78 kemenangan di 100 pertandingan awal. Ini lebih bagus daripada Ronald Koeman, Louis van Gaal, bahkan lebih bagus daripada Rinus Michels. Cukup luar biasa penampilannya ya, raihannya. Dan kalau gue cek juga nih di internet, iseng-iseng aja, ini ada salah satu artikel yang menulis 5 manajer terbaik Ajax sepanjang masa, di mana nomor 1 ditempati oleh Rinus Michels, lalu peringkat kedua Jack Reynolds, peringkat ketiga Louis van Gaal, peringkat keempat Frank de Boer, peringkat kelima yaitu adalah seorang Erik ten Hag. Ini menarik. Artikel ini menarik karena apa? Lupakan yang peringkat pertama Rinus Michels dan juga yang peringkat kedua Jack Reynolds. Peringkat ketiga siapa? Louis van Gaal. Bagaimana perjalanan Louis van Gaal di luar era divisi? Dia sukses di Bayern München, menjadi juara juga kan, juara Liga bersama Bayern München. Bersama Barcelona juga pun demikian, bersama Manchester United Piala FA. Tapi dia dipecat. Dan peringkat keempatnya siapa? Frank de Boer. Bagaimana perjalanan Frank de Boer di luar Ajax Amsterdam? Babak belur. Pada saat ditangani oleh Frank de Boer, Ajax juga menjadi, jangan lupa ya, yang belum tahu Frank de Boer itu bagaimana ketika dia melatih Ajax ya. Pada saat itu Frank de Boer ini menggantikan Martin Jol. Kalau tidak salah awal mulanya dia juga sebagai ad interim, tapi diteruskan dan dia akhirnya melatih selama 6 tahun sebelum akhirnya dia ya selesai dengan cukup pahit, karena pada saat itu dia di pertandingan terakhir gagal untuk menang melawan The Graafschap. Pada saat itu akhirnya PSV yang jadi juara. Maksud gue begini, Frank de Boer di luar Ajax, walaupun dia sangat dikdaya bersama Ajax, di luar Ajax dia babak belur. Di Inter Milan dia babak belur, di Crystal Palace dia babak belur. Bahkan ketika dia memperkuat atau menjadi manajer dari Atlanta United pun juga demikian ya, tidak sukses. Dan ya akhirnya dia kecelakaan dalam tanda kutip, menjadi pelatih Belanda, dan itu pun juga tidak sukses karena berakhir dengan tidak mulus. Artinya begini, kalau melihat dari dua sosok yang lebih senior daripada Erik ten Hag, dua sosok yang lebih senior loh, jangan lupa, dengan pengalaman internasional yang lebih mentereng daripada seorang Erik ten Hag, mereka tidak mungkin yang lebih berhasil adalah Louis van Gaal, sedangkan Frank de Boer babak belur. Bagaimana dengan seorang Erik ten Hag? Again, lu bisa menilai Erik ten Hag dari penampilannya yang cukup bisa membuat Ajax bermain atraktif, bagaimana pemain-pemain muda di Ajax bisa berkembang. Tapi nomor satu, bagaimana kalau dia melatih di luar Belanda? Di mana apakah dia bisa bekerja sama
dengan baik seperti bagaimana dia bekerja sama yang baik juga dengan seorang Mark Overmars dan juga Edwin van der Sar? Belum tentu, karena apa? Orangnya pasti akan berbeda, culture klubnya pun juga berbeda. Dia bisa bekerja dengan cukup baik dengan para asistennya yang sudah ngakar ya, sudah tahu seluk beluk Ajax. Bagaimana kalau dia melatih tim di luar yang tentu saja mungkin asistennya tidak bisa membawa semua asisten yang dia punya di Ajax. Tentu saja asistennya pun juga kalau seandainya diajak semua, asistennya bagaimana cara mengerti atau beradaptasi dengan tim barunya. Sementara mereka ini adalah orang yang sangat Ajax sekali, kurang lebih demikian. Pemain juga di Ajax, gua kalau melihat ya, siapa sih bintang sekarang di Ajax ini? Bintang di Ajax mungkin yang pemain bintang yang agak bersinar, katakanlah namanya cukup mentereng, yang mungkin cuma Dusan Tadic ya, yang dari luar. Yang lainnya ya kebanyakan juga berasal dari akademi seperti Ryan Gravenberch ya kan, siapa lagi, Per Schuurs, mungkin Davy Klaassen, siapa lagi, Daley Blind, pemain-pemain seperti itu, atau pemain-pemain yang sudah lama di Liga Belanda, di mana pemain-pemain ini melihat Ajax memang sebagai tim raksasa. Tapi bagaimana Erik ten Hag kalau seandainya pindah ke tim lain lalu harus menangani pemain-pemain bintang yang lebih besar daripada pemain-pemain bintang yang dimiliki di Ajax? Bagaimana cara dia melakukan pendekatan? Dan ini kan tentu saja berbeda. Maksud gue apa? Di situ ada resiko. Yang gue ngelihat at least ada 3 faktor yang sangat-sangat beresiko bagi seorang Erik ten Hag kalau mau keluar dari era divisi, mau keluar dari Ajax untuk melatih tim di luar Belanda. Nomor 1, hubungan dengan manajemen seperti yang tadi gue bilang. Apakah dia bisa memiliki hubungan yang seharmonis hubungan dia dengan Mark Overmars dan juga Edwin van der Sar dan juga board manajemen yang lainnya. Nomor 2, staf kepelatihan. Bagaimana dia nanti harus bekerja dengan staf kepelatihan yang kemungkinan besar akan berbeda dengan yang dia kerjakan bekerja sama di Ajax. Itu kan juga akan sangat berpengaruh sekali dengan kinerja. Dan nomor 3 tentu saja dengan pemain-pemain yang ada di luar, yang mungkin pemainnya lebih punya status bintang yang lebih bersinar lagi. Bagaimana dia menghandle ego dari masing-masing pemain yang tentunya lebih complicated lagi dengan kalau dibandingkan dengan para pemain yang ada di Ajax, di mana ya gua berpikir kalau dia seandainya melatih di Liga Inggris atau di Liga Spanyol yang persnya atau medianya juga lebih menyoroti lagi dengan tajam, bagaimana, apakah dia sukses? Apakah dia akan sukses? Dimana kalau gua melihat juga pelatih-pelatih Belanda lainnya yang punya pengalaman lebih, gue nggak ngomongin soal masalah taktik dulu ya, taktik atau strategi. Gue selalu tekankan itu nomor 2, nomor 3. Tapi nomor 1 adalah hal-hal yang seperti gue sebutkan ini. Bagaimana pemain-pemain yang lebih senior, pelatih-pelatih yang lebih senior, macam kayak Ronald Koeman yang gagal di Barcelona, sekalipun dia punya pengalaman yang segudang, setelah cukup lumayan sukses di Liga Inggris bersama Southampton, dan ya terakhir dia tidak begitu cukup sukses ya dengan Everton. Bagaimana seorang Louis van Gaal, bagaimana seorang Peter Bosz yang juga cukup mentereng bersama Ajax, tapi ketika pindah ke Bundesliga bersama Borussia Dortmund dan juga Bayern Leverkusen tidak bisa konsisten dan berakhir dengan pemecatan, dan sekarang dia berada di Ligue 1 bersama Olympique Lyonnais. Bagaimana Philippe Cocu juga yang cukup fenomenal bersama PSV, mampu membawa PSV juara beberapa kali di Liga Belanda, and then pindah ke Derby County, berakhir dengan pemecatan. Sebelumnya justru di Liga Turki, Fenerbahce juga berakhir dengan pemecatan. Hal-hal seperti itu coba lu pikirkan lagi sebelum lu bilang, ya permainan Erik ten Hag menarik bersama Ajax, dia pasti akan sukses di sini, di situ, di sini. Ya itu contoh-contohnya. Lalu yang terbaru, siapa lagi kalau bukan seorang Mark Van Bommel, yang bagaimana dia ini juga menurut gua cukup bersama PSV kan juga cukup lumayan, tapi bagaimana dia ini sekarang juga mengalami masa-masa sulit bersama VfL Wolfsburg bahkan kan. Jadi menurut gua again Belanda, dan itu belum gua omongin juga bagaimana culture manusia, culture sepak bola yang berbeda antara Belanda dan juga daerah di negara lain. Ini kan juga hal-hal yang menurut gue harus lu pikirkan juga sebelum lu bilang Erik ten Hag, kurang lebih seperti itu. Jadi kesimpulan gue adalah, gue sih menilai Erik ten Hag masih punya
banyak hal yang harus dibuktikan. Dia harus punya pengalaman internasional yang lebih banyak lagi sebelum dia dipercaya untuk menangani klub besar. Karena menurut gue Erik ten Hag cukup meragukan. Dan sekali lagi kalimat penutup buat gue, yang pantas untuk menangani Manchester United sekarang dan yang gue dukung adalah Ole Gunnar Solskjaer. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.